Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio. Hari ini kita kedatangan Honda Jazz GE8 dari Jogja. Datang dari Jogja pagi ini dengan keluhan suaranya berisik. Berisiknya itu apa? Jadi mulai dari plafon suara hujan kerasa banget, road noise-nya kerasa banget, suara sekitaran juga kerasa banget. Sekaligus juga dek-dek plastiknya itu juga sudah mulai bergetar. Nggak masalah, kita punya racikannya, kita bakalan bikin mobil ini jadi jauh lebih maknyus. Jauh lebih maknyus itu dalam artian bukan benar-benar super kedap seperti dalam studio, nggak mungkin. Cuma dalam artian mobil ini yang awalnya berisik menjadi lebih nyaman, masuk tingkat keberisikannya dalam toleransi kuping. Karena ada yang pernah request minta mobilnya jadi super kedap, ya jelas nggak akan mungkin. Dimanapun pasangnya, apapun bahannya, super kedap, senyap sampai nggak kedengeran apa-apa sama sekali, itu nggak mungkin, dan itu juga sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita harus dengar pertama suara klakson, kita juga harus dengar suara sekitaran, walaupun lirih dan sayup, tapi setidaknya kita juga tetap harus mengutamakan tingkat safety. Jadi di Honda Jazz ini untuk bagian plafon kita pengerjaan di bagian terakhir, sama seperti Honda HR-V dan jenis-jenis lainnya. Untuk bagian kabinnya, setelah kita bongkar seperti ini, cuma pakai tangan. Hanya ada peredam aspal di bagian sedikit di sini, sedikit di sini, dan sedikit di bagian tengah. Lainnya kosong. Untuk di bagian pintu, tuh kelihatan banget, lubangnya istimewa, besar banget, dia langsung ke plat luarnya. Wajar aja kalau suaranya tembus ke dalam kabin, tapi nanti ini mau kita bikin bener-bener maknyus banget dengan pola 3 lapis. Kita mau bikin mobil ini jadi bener-bener istimewa. Ini suara khasnya Honda Jazz GE8 kalau ditutup pintu bagian belakang. Kalau masih standar, suara khasnya seperti ini. Tuh, keras. Platnya bener-bener ngaleng. Tutupan pintunya suaranya keras banget. Nggak bisa empuk. Tapi nanti setelah kita full peredam, kalian bakalan lihat di akhir video gimana perubahannya. Jadi kalau kalian pengguna Jazz GE8 atau lebih dikenal dengan Jazz RS atau Jazz generasi kedua, kolong depannya itu seperti ini. Jadi setelah kita bongkar trim plastiknya, kita cuci bersih, dia langsung ke plat dalam. Ini adalah kalau sebaliknya bagian gas sama bagian rem. Jadi wajar nggak kalau suara ban itu langsung masuk ke dalam kabin, karena ban itu di sini. Ini nggak ada tutupannya, ini langsung blong ke platnya. Cuman ya seperti ini langsung, nggak ada tutupan sama sekali. Jadi kalau suara road noise itu benar-benar kerasa ke dalam kabin, itu wajar banget. Dan nanti ini mau kita kasih lapisan rubber batil. Bagian sini juga kita kasih lapisan rubber batil. Habis itu kita finishing dengan peredam foam. Tadi waktu datang ke sini, mobil ini sudah ada peredam aspal, hanya di bagian dalam. Terus peredamnya mau kita apain? Aspalnya kita panasin, kita buang, kita ganti dengan lapisan rubber batil. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Honda Jazz ini sekitaran nanti jam 6 sampai dengan jam 7 malam sudah siap serah terima kunci, langsung balik ke Jogja. Jadi bahan yang kita gunakan di Honda Jazz ini, kita menggunakan 5 jenis bahan peredam. Sebagai dasar kita semuanya satu kabin full sampai ke bagian kolong depan menggunakan Extreme Pro rubber batil, ketebalan 2 mm, dan ini adalah murni rubber batil. Ini saya kupas ya, tuh molor banget. Habis itu di bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Selo. Di bagian plafon kita finishing dengan peredam platform, dan di bagian lantai kita finishing dengan 2 jenis peredam. Kita menggunakan heavy foam dan foam rebonded.
Oke, lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian bawah, ban serep, tepong, lambung, lantai full, pintu-pintu sudah rapet banget dengan lapisan rubber batil. Jadi skemanya di bagian bawah dashboard dan balik dashboard kita kasih 3 lapis rubber batil. Mundur ke belakang di bagian tepong dan dinding untuk ban serep kita kasih 2 lapis rubber batil, termasuk ke bagian lambung full dengan lapisan rubber batil. Di bagian pintu sudah kita kasih 2 lapis rubber batil, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Habis ini kita belum selesai, kita lanjut ke lapisan peredam foam. Setelah selesai baru kita naik ke bagian plafon. Untuk di bagian kolong depan dari Honda Jazz GE8 seperti ini sudah kita kasih 2 lapis rubber batil. Bagian sini juga sudah kita kasih lapisan rubber batil dan sudah kita finishing dengan peredam foam. Trim plastiknya juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Habis ini kita kasih pewarna hitam dengan tujuan biar benar-benar sopan. Habis itu setelah kering catnya, kita pasang lagi klipnya dan kita kembalikan rodanya. Ini masih lapisan awal rubber batil. Gimana suara plasnya? Padat banget kan? Bandingin sama yang belum ada lapisan peredamnya. Ini belum kita kerjakan. Ini terakhiran baru kita kerjakan. Tutupan pintunya. Tuh, nggak ada getaran loh. Saya tutup pelan, tutup kenceng, beda banget. Nanti setelah kita finishing dengan peredam foam, jadi semakin padat. Oke, lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian paling belakang, pintu belakang juga ini saya tunjukin, udah kita kasih lapisan rubber batil, udah kita timpa lagi dengan peredam foam. Masuk ke bagian interior, mulai dari bagian ban serep sudah full dengan lapisan peredam foam, cekungan-cekungannya sampai ke bagian tepong, sampai ke bagian lambung. Maju ke depan, lantai full, sudah rapat banget dengan peredam foam. Ini nggak sampai di batas kaki, tapi ini kita terusin lagi sampai ke bagian balik dashboard. Jadi kalian jangan berpikir kalau ini cuman sampai di bagian gas sama bagian kaki, tapi ini kita terus sampai menuju mentok arah kaca. Ini dia buktinya kalau peredam kita tidak sekedar sampai sini, tapi mentok sampai ke bagian sisi dalam. Jadi mulai dari plat-plat samping juga sudah kita isi dengan peredam foam sampai ke bagian dalamnya, dengan tujuan kita mau bikin suara bannya benar-benar jauh lebih berkurang. Dan untuk bagian kolong depan final terpasangnya seperti ini. Setelah kita kasih cat hitam, udah kering, trim plastik juga sudah kita kembalikan ke posisi semula. Tinggal sekarang kita pasang lagi rodanya, kita kencangkan bautnya, dan kita lanjut ke bagian plafon. Oke, seperti ini proses pemasangan di bagian plafon. Jadi turun sedikit, ada yang jagain di bawah, tangannya benar-benar bersih, baru kita pasang peredamnya dengan cara dari samping, ada yang samping kiri, samping kanan, dan dari belakang tempel rata. Kita ukur dulu, habis itu baru kita roll. Metode pemasangan seperti ini itu berbeda dari yang lain. Kenapa? Kalau yang lain dipaksa dilepas di bagian sun visornya, kemungkinan dia retak ataupun dia jadi goyang, nggak presisi lagi, itu besar banget. Tapi kalau di sini dengan pola seperti ini,
dijamin plafonnya nggak bakalan retak, sun visor tetap aman, hasilnya juga sama. Cuman kita harus mengutamakan teamwork. Jadi dengan pola seperti ini, ada yang jaga di bawah, ada yang samping kiri kanan, ada yang di belakang. Hasilnya juga sama dengan plafon kita turun total. Dan setelah terpasang lapisan rubber batil, kita double 2 kali. Habis itu kita timpa lagi dengan lapisan peredam flat foam. Jadi benar-benar maksimal dalam menahan suara hujan, sekaligus juga maksimal menahan panas. Oke, habis ini kita kencangkan lagi plafonnya. Habis itu mulai kita gas, kita kembalikan semua ke posisi awal seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Oke, peredam untuk di bagian pintu terpasangnya seperti ini. Ini adalah door trim yang sudah kita kasih dengan peredam foam dari Selo. Jadi udah bener-bener empuk banget. Nanti dia ketemu dengan lapisan rubber batil di plat pintu. Jadi di bagian sini udah nggak ada lagi istilah ada suara-suara asing. Dan sekarang semuanya sudah kembali utuh seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Plafonnya yang paling utama, benar-benar utuh, nggak ada retak sama sekali. Terus dek-dek plastiknya benar-benar kembali rapat presisi. Door trim benar-benar utuh, nggak ada yang benggang ataupun mangap. Jok-joknya juga benar-benar aman. Nut-nutnya antar dek, sambungan-sambungan ketemunya benar-benar presisi. Habis ini sebelum kita cek apakah ada malfunction di mobil ini, saya mau nunjukin gimana final platnya. Tutup pelan ya, nggak ada getaran sama sekali. Saya tutup kencang. Bagian sini benar-benar gila, mantep banget ini platnya, rata. Semuanya sudah full rapat peredam sampai ke bagian atap. Benar-benar padat banget. Oke, sekarang kita cek apakah ada malfunction di mobil ini. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini. Benar-benar aman banget. Yang biru itu adalah karena mesinnya masih dingin. Yang sebelah sini merah adalah logo handbrake, saya lepas. Handbrake-nya mati. Atasnya merah adalah logo pintu dibuka karena memang pintu lagi kita buka semuanya. Cuman lainnya benar-benar normal, nggak ada malfunction. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi coba test drive di Medan Perumahan, tempat kita biasa ngetes hasil kita hari ini. Ini kita mulai masuk perumahan. Yuk kita coba di speed 60 ya. Kita masuk aspal kasar. Ini aspalnya kasar. Asik loh, aspal kasar aja suaranya yang mestinya masuk banget. Ini sekarang tetap masuk tapi jauh lebih berkurang.
Jadi Honda Jazz ini kerasa banget perbedaannya. Suara ban yang awalnya keras sekarang jadi bener-bener jauh lebih berkurang. Ini cuaca lagi nggak hujan. Kalau misalnya hujan, saya mau nunjukin gimana suara di bagian plafonnya. Cuman dijamin bagian plafon suara hujan yang kalau kena air bener-bener berisik sekarang pasti jauh lebih berkurang. Untuk total biaya peredam seperti ini habisnya di angka Rp6.750.000 pengerjaan 1 hari jadi. Mobil ini datang dari kota Jogja. Sekarang langsung siap serah terima kunci dan gas balik ke kota Jogja. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan mobil ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Di channel Sasten Audio Work juga jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, saya Lutfi, udah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao! Jangan lupa subrek sama tombol